Hai, kembali lagi di channel video aku Yuli. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video aku ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Serta jangan lupa kalian tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus dapat video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita atau berbagi pengalaman cara aku merawat dan menyembuhkan kucing yang pincang. Nah, di sini kucing aku itu pincang karena terkena jebakan tikus dan usianya masih kecil, sekitar 2,5 atau 3 bulanan gitu. Nah, karena mereka itu kan masih kitten, jadi itu mereka masih aktif lari-larinya gitu loh. Nah, waktu itu memang aku tuh hampir nggak pernah ngeluarin kitten aku itu atau kucing-kucing aku dari cat room. Waktu itu kan aku mikir supaya mereka nggak terlalu jenuh di cat room, jadi sekali aku keluarin dia, dan dia itu bermain-main di dalam ruang tamu. Aku nggak tahu kalau ternyata bapak aku itu masang jebakan tikus, dan kebetulan umpannya itu ikan asin, namanya kitten kan, jadi dia itu tahu ikan asin langsung lah, mungkin mau dimakan atau gimana, dan waktu itu langsung terdengar bunyi teriakan dari kitten tersebut. Kalau aku lihat ternyata kakinya itu kejepit. Seingat aku waktu itu sebelah kiri kayaknya ya. Nah, aku panik banget, aku kira patah karena waktu itu kucing aku itu kakinya yang terkena jebakan itu udah apa ya, bahasa Jawanya tuh keple gitu loh. Jadi dia itu udah nggak bisa napak di tanah, tapi kakinya tuh nekuk terus. Jadi kalaupun jalan itu dia cuma pakai 3 kaki, yang satu diangkat, nggak nempel di tanah sama sekali. Nah, aku cari di Google, katanya kalau kucing pincang itu diobati memakai serai, tapi aku orangnya nggak telaten karena kalau dikasih serai itu apa ya, aromanya itu dan harus ditumbuk dulu baru dibalut di lukanya itu dengan perban gitu kan. Sedangkan aku kalau sendiri nggak bisa, suami aku kan kerja, jadi kayak ngerawat ini semuanya itu yang handle aku sendiri. Jadi kalau nggak ada temennya buat megangin pemberian serai itu agak susah. Aku akhirnya aku cari opsi lain, aku pakai minyak bokasi. Itu lumayan efek, tapi aku cari-cari terus sumber-sumber kayak referensi obat apa sih yang bisa dipakai untuk kucing yang kakinya keselio gitu. Dan waktu itu aku nemu di Shopee, tokonya nanti aku akan kasih linknya di description ya. Nah, obatnya kemarin aku dapat hampir spirit. Nah, kayak gini ya, ini tuh harganya 35 ribuan seingat aku. Terus ini juga rekomendasi dari dokter hewan. Kenapa begitu? Karena waktu aku tanya sama ownernya, ini kan mas kalau misalkan dijilat gimana, boleh nggak? Katanya kalau dijilat itu nggak apa-apa, efeknya paling cuma berbusa, tapi itu nggak lama. Tapi nyatanya di kucing aku nggak bikin berbusa. Ini tuh bentuknya cair, terus komposisinya itu ini campur sama alkohol, jadi itu dingin banget. Terus indikasi meredakan nyeri sendi dan otot keselio gatal pada hewan. Nah, pemakaian ini kan agak susah ya kalau masih ditaruh di botol kayak gini. Akhirnya aku ganti pakai botol spray gini. Jadi aku ngasihnya itu tinggal nanti nyemprotin ke bagian kucing aku yang terluka kena jebakan tikus tersebut. Nah, setelah ini aku akan ngasih tahu progres kucing aku dari hari ke hari sampai alhamdulillah sekarang dia udah sembuh. Kalian tonton terus video aku nih sampai selesai, jangan di skip ya. Dan ini hari kedua setelah aku itu lihat tutorial di YouTube, katanya disuruh ngasih batang serai yang dikeprek terus diikat pakai perban gini. Tapi alhasil yang aku dapetin kakinya itu malah bengkak gitu loh. Mungkin karena aku ngikatnya kekencangan atau gimana. Nah, ini jadi cuma aku perban 1 atau 2 jaman gitu, terus aku lepas lagi. Dan ini hari ketiga aku coba kasih dia pakai bokasi. Ini jadi pas lukanya itu ditetesin bokasi ya, terus
di apa ya istilahnya, kayak diurut-urut sedikit gitu supaya kakinya lemah, soalnya kan kakinya itu nekuk terus gitu loh. Jadi kalau nggak dibantu kayak digerak-gerakin, takutnya nanti malah lumpuh atau selamanya nekuk gitu. Terus ini aku kasih VCO karena posisi atau maksudnya kondisi dia waktu itu juga ada jamur. Jadi kan ini ceritanya kucing baru aku adopsi sekitar kurang lebih semingguan gitu. Terus aku dapat musibah, dia kena jepitan tikus itu. Jadi ini masih ada jamurnya di bagian ekor sama bagian paha. Sekalian aku kasih VCO ya. Dan ini hari kelima. Jadi pengobatan memakai kampir spirit itu aku lakukan tiap hari pagi sama malam. Dan hasilnya ini di hari kelima kakinya si Yayan udah mulai napak ya. Yang awalnya itu kayak jinjit-jinjit gitu, sekarang udah mulai napak. Nih. Jadi tiap hari tetap harus kayak sedikit dipijit-pijit sama ditarik-tarik gitu supaya kakinya itu nggak selamanya nekuk gitu loh. Nah, mari kita lakukan rutinitas setiap harinya. Kita semprot-semprot, kita pijit-pijit si Yayan supaya kakinya lemas, terus dia bisa segera berjalan lagi secara normal. Ini semprotan yang aku pakai itu adalah kampir spirit yang obatnya udah aku jelasin di awal video tadi. Jadi ini disemprot-semprot, dan ternyata kampir spirit ini tuh selain mengobati otot yang kesleo atau sakit gitu, dia juga bisa mengobati jamur loh. Cuma dia ini efeknya di bulu-bulu itu rontok semua kalau misalkan terlalu sering disemprotkan. Tapi memang tujuan awal aku kan menyembuhkan maksudnya ototnya si Yayan. Jadi kalau untuk bulu rontoknya nggak apa-apa, nantinya kan kedepannya juga akan tumbuh sendiri. Dan oke, cukup sekian video dari aku tentang cara aku merawat kucing yang
pincang karena terkena jebakan tikus. Semoga aja video aku ini dan cara aku merawat kucing aku yang terkena jebakan tikus ini bisa membantu. Mungkin ada dari kalian yang nonton video aku ini kucingnya mengalami hal yang sama, entah itu dia pincang karena kecelakaan atau mungkin kasusnya sama dengan aku. Oke, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai, dan terima kasih, see you, bye bye.